Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu al-babut tasi wal ishrun, bab ke-29 ya. Fi dzamil kibri wal ujbi. Bab mencela takabur dan ujub. I'lam anal kibra madmumun, bahwa takabur itu dicela ya. Qala Allah Ta'ala, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Akan saya palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang bertakabur di bumi tanpa hak. Faqala ta'ala kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Begitu juga Allah mengecap ya, menutup atas setiap hati yang bertakabur dan semena-mena. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Dan mereka minta dibukakan, minta kemenangan, berdoa mau minta kemenangan ya, wa khaba, dan merugilah, hancurlah kullu jabbarin anid, setiap orang yang semena-mena, yang angkuh, yang anid, yang ngeyel, yang membangkang. Wa qala alaihi salatu wasalam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin minal kibr. Aduh, tidak masuk ke surga orang yang dalam hatinya ada seberat biji zarro, biji sawi dari kesombongan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala di hadis qudsi ya, al kibriya'u ridai wal azamatu izari. Yang namanya kebesaran itu adalah selendangku dan keagungan itu adalah sarungku. Faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannama wala ubali. Barang siapa yang mencabut saya satu dari keduanya, dari kibriya dan azamah, alqaituhu, maka saya lemparkan dia di jahanam, dan saya tidak peduli. Wa manal kibri ya. Mana apa sih takabur itu? Ya sifatun fin nafsi tansya'u min ru'yatin nafsi. Sifat di dalam jiwa, dalam diri yang tumbuh dari melihat dirinya, GR, melihat dirinya hebat itu. Wa ma yadharu minal kibri fi dzahir fa huwa kal athar litil kasifat. Apa yang tampak dari ketakaburan itu adalah dalam zahir, fa huwa kal athar litil kasifat, itu seperti ya bekas dari sifat itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika min nafaqatil kibriya. Saya minta perlindungan denganmu ya Allah dari tiupan kesombongan. Wal kibru in kana 'alallahi bi alla yuz'ina li amrihi fadzalika huwal kufru at-ta'mu. Kalau sombong itu kan menyombongi Allah. Sombong itu adanya itu menyombongi Allah. Artinya apa? Dengan tidak menuruti perintahnya. Fadzalika huwal kufru at-tamu. Itu adalah kafir yang sempurna. Ya, seperti iblis. Iblis itu tadinya orang yang makrifat bersama para malaikat. Itu. Namanya bukan iblis, Harith. Namanya Harith. Namanya itu iblis. Nah, itu dia dikatakan iblis setelah dia disuruh Allah, disuruh apa itu, menghormat pada Adam, nggak mau, cuma itu saja lah. Dia kan sombong. Kenapa? Saya kan diciptakan dari api, sedang Adam kan dari tanah. Masa api suruh hormat kepada tanah? No way katanya. Aduh, emang api lebih bagus daripada tanah, kata siapa? Untuk apa api? Kalau tanah kan bisa untuk ditanam segala macam ya. Kalau api untuk apa? Paling untuk membakar ikan. Aduh, apalagi kalau banyak. Wah, dasar goblok. Jadi orang takabur itu goblok kayak iblis itu. Itu gara-gara itu kan. Terus itu kalau menentang Allah, menyombongi Allah, ya kafir sempurna. Ya gitu.
Wa in kana ala rusuli atau nyombongi para utusan bi alla yud'ina li basyarin mislihi, dia tidak tunduk pada orang yang semacamnya. Tunduk kan sama-sama manusia, tapi dia kan nabi, tapi dia nggak mau tunduk, ya fa huwa aidan kufrun tamun, itu juga ya kekafiran yang sempurna. Dianggapnya sama-sama manusia, masa suruh tunduk dengan manusia, aduh. Batal itu ayat takabbaru alal khalqi. Nah, ini yang ketiga. Umumnya kan ini ya. Menyombongi pada ya, makhluk, pada orang. Wa yud'uhum ila khidmati nafsihi. Dan mengajak mereka untuk mengabdi pada dirinya. Wa tawadu'i. Dan merendahkan diri kepadanya. Aduh, pengen berkuasa. Wa dzalika aidan munaza'atun lillahi ta'ala fi kibriyaihi. Nah itu juga ya, ada yang mencabut milik Allah di dalam kebesarannya. Fa innahu la yambaghi li ghairihi ayakuna muta'an albattata. Sungguhnya ya tidak seyogyanya bagi yang lainnya itu adanya itu yang ditaati ya sama sekali, albattata sama sekali. Nah, sekarang al-kibru in kana bil mali wal jahi, ya fadzalika qad sabaqa ilajuhu. Kalau kesombongan itu karena dengan sebab harta dan kedudukan, ya maka itu telah lewat ya. Apa bagaimana cara mengobatinya? Dengan ilmu dan amal ya. Tapi wa in kana biru yatis sholahi, fadzalika yunaqidu nafsas sholah. Kalau dia sombong dengan melihat kebaikan, itu kan artinya tuh saya wah bisa ini misalnya bisa ini ya, itu berarti membatalkan kebaikan itu, kebaikannya dijadikan kesombongan ya, yaitu kesombongan itu bisa membatalkan kemaslahatnya itu sendiri, kebaikan itu sendiri dibatalkan, boro-boro dapat pahala. Nah, udzubillah ya. Wa in kana bi fi'il khairati wal ilmi wal amil ma'al amali, dan adanya kesombongan itu dengan sebab mengerjakan kebaikan-kebaikan dan ilmu dan amal apa sajalah. Fadzalika haqiqun bayakuna lillah, itu semuanya nyata sungguh adanya itu bagi Allah, itu kan. Tapi faidah takabur bihi ala nasi itu, kalau dia mentakaburi orang-orang itu kan, pekerjaan itu ya berarti faqad akhodal ajro alaihi, berarti dia ya, atau faqad ukhidal ajru alaihi, telah diambil pahalanya darinya. Artinya kan ya pahalanya itu diambil, kesombongannya itu pahalanya nggak dapat. Kama warada fil akhbari fayakadu yuhbitu ajraf dzalik, maka hampir-hampir dia berarti bisa menghilangkan, menggugurkan pahalanya itu semuanya. Fahadha huwa tariqu fi mu'alajatihi, dan inilah jalan untuk mengobatinya. Wabil muqabalati lima yajidu fiha minal khawatir yastari'u. Dan untuk sebagai muqabalah, sebagai imbalan ya, bandingan, lima yajidu fiha minal khawatir, bagi apa yang dia menemuinya di dalamnya, dalam mengobati minal khawatir yastari'u, dari bahaya-bahaya itu ya dia tenang. Fa idza malat nafsuhu ila tarafu ala nas, kalau dirinya itu condong untuk mengungguli orang, ya, mengungguli, merasa angkuh ya, mengangkui orang-orang, ya harus dia malu atau tawadu, ya dia harus mengerjakan tawadu, merendahkan diri, wa yudawimu alaihi, dan terus menerus tawadu itu. Jadi nafsu jangan, wa idza malat nafsu ya, nafsunya jangan diikuti terus, tawadu. Fala Allah yukhlisuhu min hadir raduilah, ya mudah-mudahan Allah membebaskan dia dari kerendahan ini, kehinaan ini.
wa ma hadathathu nafsuhu bil kholasi anil kibri. Dan kapan saja apa dirinya itu, nafsunya itu membisiki dia, itu kan, bil kholasi anil kibri, dengan bebas dari ketakaburan, fa alaihi ayam tahina nafsahu bi arbaati umurin. Kalau memang ada pengen menghilangkan kibir ya, maka dia wajib menguji dirinya. Wah, dirinya diuji ya. Atau menguji nafsunya ya boleh ya. Biar baati umurin, dengan 4 perkara. Apa? Awaluha ayu jarriba nafsahu fil munadharah ma khosmin. Dia mencoba dirinya itu kan di dalam perdebatan ma khosmin, dengan lawannya, hatta yadaru annahu, hingga tampak bahwa sungguhnya dia hal yaghdabu li zuhuril haqi, apakah dia akan marah dengan tampaknya kebenaran, ala yadi ghairi, atas tangan atau dari pihak yang lainnya, lawannya. Loh, mau marah enggak? Wahal yastahi al isti'la amla, apa dia senang unggul atau tidak. Wah, itu diuji begitu. Atani apa? Ayu qadima al akrona ala nafsi fil mahafili. Dia mendahulukan teman-teman atas dirinya, mengalahkan dirinya. Sudah, kamu aja yang maju ke depan. Fil mahafili, dalam upacara-upacara. Karena upacara kan di baris depan ya, jagongnya. Aduh. Sekarang Atali itu apa? Hanya usaha lagi. Ayahmila adatahu ila baitihi min tu'amin wa ghudi wa huwa minas sunnah. Dia membawa kebutuhannya ke rumahnya, min tu'amin, dari makanan lainnya, wa huwa ya minas sunnah. Ini bagian dari sunnah Nabi. Nabi juga begitu, bawa nenteng kantong plastik, bawa bekal buka puasa bagus. Wa ta'atu al-amala fi baiti ma ghulamihi, dan dia juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumahnya bersama pembantunya. Wa yaqulu ma'hu, dan makan bersamanya. Padalika kulluhu minas sunnah. Semua juga sunnah juga, Nabi juga begitu. Wa min jumlati dzalika ya ijabatu da'watil fuqara, dan dari jumlah itu ya memenuhi panggilan orang fakir. Terus wal khuruju ma'hum, yang keluar bersama mereka, ilal aswaqi, ke pasar-pasar itu, wa hamlu adatihim ma'hum, dan membawa kebutuhan-kebutuhan mereka bersama mereka. Terus ar-rabi'u ya labsu bin badlatin fil malai, dan memakai baju yang bahkan yang compang camping, ya nggak compang camping lah, yang rendah lah gitu, yang jelek, fi malai, ini dalam kumpulan orang. Nah, qala alaihi salatu wasalam al badadatu minal iman. Wal badada ya, artinya pakaian yang jelek, berpakaian yang jelek, itu minal iman, sebagian dari iman. Wa qala man i'taqalal bayra wala bisa sufa faqad bari'a minal kibri. Orang yang mendadung, mengikat onta pakai tali ya, dan memakai wol, mungkin wol itu jelek ya, kan tebel, gatel lagi. Faqad bari'a minal kibri. Berarti dia telah bebas dari kesombongan. Itu artinya ya, kalau zaman sekarang dia mau nyupir sendiri, pengennya kan enggak ada supirnya ya, ada supir pribadinya. Aduh, itu kan hebat. Alah, nyupir sendiri lah, kenapa mesti disupirin. Aduh, umumnya kan begitu ya. Ya, wa qala man amala ajatahu ila baiti faqad bari'a minal kibri. Dan Nabi bersabda, orang yang membawa kebutuhannya ke rumahnya, maka dia bebas dari kesombongan. Fa idza arafta hadza, jika kamu telah tahu ini, fa'lam anna khairal umuri awsatuha, bahwa sebaik-baiknya perkara ya tengah-tengahnya lah. Fatawadu al mahmudu,
Maka yang nama tawaduk merendahkan diri yang dipuji itu ayat tawaduk alil akrani, dia merendahkan diri untuk para kerabat min ghairi dzillatin, dengan tanpa rendah, enggak hina, ya merendahkan beda kan, merendahkan diri dengan terhina itu, aduh. ah Faslun fil ujbi, dalam ujub ya. Oh, ujub itu apa? GR, gak ada rasa. Kalau nggak ada saya atau inilah, aduh, naudzubillah ya. I'lam anal ujub mazmumun. Ujub juga dicela juga. Qala ta'ala wa yawma unainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Pada hari perang Hunain menangnya, kalian merasa ujub, mau mengherankan kalian, kasratukum banyaknya kalian, merasa ujub, tenang kita banyak tentaranya aja menang, ujub. Kata Allah, falam tughni ankum syai'a, itu banyaknya tentara itu tidak bermanfaat pada kalian apa-apa, tidak bermanfaat apa-apa, beli nyugiakan ya sih. Allah yang memberi manfaat. Wahum yakhsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan mereka menduga sungguhnya mereka telah berbuat baik pekerjaan, dalam perbaiki pekerjaan. Mana enak sekali. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, dan tampak bagi mereka dari Allah apa yang tidak mereka duga, ya duga saja, nggak boleh tahu jebian, semuanya Allah. Wa qala alaihi salatu wasalam salasun muhlikatun, ada 3 yang menghancurkan, syuhun muta'un wa hawa mutba'un wa ya'jabul mar'i binafsihi. Itu ini yang merusakkan, pelit yang ditaati, wa hawa mutba'un, dan hawa nafsu, syahwat yang diikuti, wa ya'jabul mar'i binafsihi, itu keujubannya seseorang dengan dirinya gitu, merasa dirinya paling benar, paling hebat, begitu ya. Aduh, naudzubillah ya. Wa haqiqatul ujmi, apa sih ujub itu sebetulnya? Ya takaburun, ya sama dengan takabur. Yaksulu fil batini binakhili kamalin min ilmin au amalin, istilahnya gitu. Yang diperoleh dalam batin, dalam hati maksudnya. Binakhilin dengan apa? Ayakan. Binakhili kamalin, binakhilin kamalin dengan mengayaki kesempurnaan, min ilmin au amalin, begitu ya. Atau apanya, ya pokoknya ngerasa dirinya punya kesempurnaan lah gitu, ilmu atau amal. Fa in kana khaifan ala zawali fa huwa ghairu mu'jibin, kalau dia tuh takut atas hilangnya, ya fa huwa ghairu mu'jibin, bukan yang orang yang ujub. Tapi wa in kana yafrahu bi kauni ni'matan minallahi, kalau dia juga bersenang karena adanya itu kan, itu ada nikmatan min Allah, nikmat dari Allah, ya fa huwa laisa aidan bi ujbin, bukan ujub, bal huwa masrurun bi fadlillahi ta'ala, tapi dia gembira dengan karunia Allah taala. Tapi wa in kana naziran ilahi min haitsu huwa sifatun ghairu multafitin ila imkaniz zawal. Tapi kalau dia itu orang yang melihat kepadanya dari sekiranya dia adalah sifat yang tidak ditoleh, iltafanya menoleh ya, ila imkaniz zawali, pada mungkinnya hilang, wala ila mun'ami bihi, dan juga barang yang dikasih jadikan kenikmatan, bal ila sifati nafsihi, tapi dia yang lihat kepada sifat dirinya, ya baru ini fahada huwal ujub, itulah ujub, wa huwal muhlikati minal muhlikati, dia yang bisa menghancurkan. Wa ilajuhu, ada ngobatinya, ayat amala fil akibati, dia menghayati dalam akibatnya. Wa ayat amala fil bal'am, dia menghayati, merenungi dalam Bal'am. Aduh, Bal'am bin siapa ini dalam surat Al-A'raf gitu ya. Itu orang Yahudi, ulama Yahudi, dia itu makrifat, bisa melihat arsy, itu katanya begitu. Aduh, kalau doa apa saja dia mesti dijabah oleh Allah. Aduh, luar biasa ulama. Tapi itu dia dimintai oleh kaum Jababirah
suruh melaknati, mendoakan pada Nabi Musa. Oh, sampai Nabi Musa dengan tentaranya itu setelah keluar dari apa itu di kejaran Fir'aun itu kan menyeberang lautan itu didoain begitu. Oh, akhirnya Nabi Musa apa? Tersesat di padang pasir, muter-muter selama 40 tahun, bayangkan. Sampai Nabi Musa mohon pada Allah, ya Allah, apa dosa saya, dosa kami ini, sampai kami sesat muter-muter. Ini bab doanya si Bal'am itu. Coba itu Bal'am ya. Itu kan Bal'am itu dicabut ilmunya apa. Oh, akhirnya dicabut oleh Allah. Jadi orang kafir dia gitu. Ayatnya kan apa? Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fatba'u syayatin. Oh, fatba'u syayat apa fatba'u fansalakha minha fatba'u syaitanu fakan minal ghawin. Betul, watlu alaihim naba'alladzi atainahu. Nah, cuma beritahu itu mereka orang Yahudi. Beritanya orang yang kami beri ayat. Orang Yahudi tahu semuanya. Kemudian dicabut oleh Allah itu. Malah dia diikut oleh setan. Aduh, ya jangan seperti itu. Dia sudah ma'rifat. Sudah ya, waliullah ya. Tapi akhirnya dia su'ul khotimah. Aduh, naudzubillah ya. Kaifa ya. Kaifa khutima lahu bil kufri, bagaimana dia diakhiri hidupnya dengan kekafiran. Itu naubillah. Wa kadzalika iblis, begitu juga iblis. Iblis itu kan tadi terangkan tadinya bersama para malaikat. Iblis itu namanya itu Haris, namanya Haris. Iblis itu. Iblis itu kan dari jin ya. Tapi ya makrifat bersama malaikat, dekat dengan Allah, minal muqarrabin. Gara-garanya tidak mau menurut perintah Allah kan, suruh berhormat pada Adam nggak mau itu, akhirnya disebutlah iblis itu. Faman tamala fi imkani su'il khotimati wa annahu mumkinun, barang siapa yang menghayati merenungi di dalam kemungkinan su'ul khotimah, naudzubillah ya, wa annahu mumkinun, nah itu mungkin saja itu kan. Iblis yang tadi makrifat juga dari su'ul khotimah. Bal'am yang tadinya makrifat jadi wali su'ul khotimah. Mungkin juga kan. Wala ya'jubu bisya'in min sifatihi. Janganlah dia berujub dengan sesuatu dari sifat-sifatnya iblis. Itu kan. Wallahu a'lam. Al-babus salasun fi damil ghurur. Di dalam mencela apa tipuan. Kita semua tertipu ya. I'lam annal ghurura azharu asbabil halak. Ketahuilah bahwa tipuan itu adalah sebab kehancuran yang paling nyata, yang paling jelas. Tertipu. Banyaknya tertipu ya. Wa asnaful muhtarina katsiratun. Macam-macamnya golongan-golongannya orang yang tertipu itu banyak gitu. Wa nahnu nuridu minha arba'at asnafin saja. Kami akan mendatangkan darinya 4 golongan saja. Al awwalu minal ulama. Aduh, ulama tertipu. Ini apalagi kita manusia biasa ya. Wasani minal ubadi. Orang ahli ibadah, abid, ubad. Asal itu al mutasawwifah. Orang ahli, orang sedang bertasawuf, sedang lelakon, sedang suluk juga kadang-kadang tertipu. Masya Allah. Ar-rabi'u min arbabid dunya. Wah, ini yang kita orang pemilik dunia, para konglomerat. Wa ashabil amwali, wa itulah orang pemilik harta. Wa nabda'u bima warada fi dzamil khurur. Dan kita memulai dengan apa yang datang dalam Qur'annya di dalam pencelaan ghurur. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Fala taghurrannakum, janganlah kehidupan dunia itu menipu beneran kalian. Gitu kan.
Nipu. Wala yaghurrannakum billahi ghurur. Dan janganlah menipu kalian dengan nama Allah ghurur. Ghurur tipuan itu, tertipu ya. Wa gharratkumul haya wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah. Menipu kalian al amani, angan-angan, kepengen-kepengenan hatta jaa amrullah, hingga datang perkara Allah, ketentuan Allah. Wa qala alaihi salatu wasalam, habada naumul akyasi wa fitruhum. Aduh, alangkah bagusnya tidurnya orang anakis, akyas, orang yang pinter ya. Dan makan mereka kaifa yaghbinuna saharul hamqa, bagaimana mereka menipu begadangnya orang-orang yang ahmak, wasihadaun dan kesungguhan mereka. Wala mithqalu dzarratin min sahabi taqwa, dan seberat biji zarah dari orang pemilik ketakwaan, wa yakinin dan keyakinan, afdalu min mil'il ardi minal muhtarrina, tuh lebih utama dari sepenuh bumi dari orang-orang yang tertipu. Aduh, naudzubillah, barang itu semuanya tertipu ya. Apa sih tipuan itu? Ma'wal al-ghururu ayyataqida asyai'a ala khilafi ma huwa bihi. Namanya tipuan itu dia mengetikadkan sesuatu sesuai dengan apa yang sebenarnya, ala khilafi ma huwa bihi, berbeda dengan apa yang sebenarnya. Fa huwa nau'un minal jahli, itu adalah ya sejenis dari kebodohan. Wa sukunun nafsi ila ma yuafiqul hawa minal khiyal wa syubhati, dan tenangnya nafsu atau jiwa ya, ila ma yuafiqul hawa, pada apa yang menyesuai keinginan syahwat, minal khayali wa syubhati, kan, dari khayalan-khayalan dan ketidakjelasan, tertipu kan. Dunia itu mataul ghurur, tipuan. Kita nggak cuma tertipu, disangkanya benar memberikan kebahagiaan, kenikmatan, ketenangan. Ternyata kan tidak. Kita kan punya anggapan bahwa namanya dunia kan bisa bikin kita hidup tumakninah. Apa iya? Itu namanya kita tertipu. Jadi semuanya, kita semua orang yang tertipu semuanya. Aduh, nggak terasa ya. Wa minal muqtarina man gharahu dzannuhu dzannahu gharahu dzannuhu al-fasidu. Termasuk orang yang tertipu itu kan, man gharahu dzannuhu al-fasidu, orang yang menipu dia, praduga dia yang enggak benar, yang fasid. Bi annal hayatad dunya, ini contohnya, naqdun wa yakinun, bahwa kehidupan dunia itu naqdun wa yakinun, kontan dan pasti. Wah, kalau dapat uang enak, wah, uangnya banyak, pasti hidup akan nikmat. Wah, kayak gitu ketika daya duganya. Wal akhiratu, dan akhirat itu nasiatun wasyakun, adalah suatu tempo. Wasyakun, ragu-ragu. Di akhirat nanti kamu dapat bidadari, kamu dapat ini, mala ainur ra'at wala udhunu sami'at wala khatara fi qalbi basyarin. Itu kan nanti, dan ragu-ragu apa iya? Yang pasti aja lah. Gitu. Terus manakdu wal yakinu lal yutraku binasiati wasyaki, sedangkan kontan dan yakin tidak ditinggalkan, pasti dengan sebab yang nanti itu kan. Dan apalagi ragu-ragu. Kita kan pengennya aduh, apa itu namanya? Siap saji, aduh. Wa ilahi alisyaratu biqouli ta'ala. Ulaika alladzina ashtarawul hayatad dunya bil akhirati fala yukhaffafu anhumul adzab. Mereka lah orang-orang yang menjual belikan atau menggantikan kehidupan dunia dan akhirat, maka tidak diringankan dari mereka siksaan itu. Aduh, naudzubillah ya ayat. Wa ulai hum al-kufar, itu orang kafir. Fa imanuhum taratan yahsulu bi'illatin.
Iman mereka ya ada kalanya diperoleh dari sebab elat, sebab watarotan biburhanin wa dalilin. Ada kalanya dengan burhan dengan dalil. Watarotan bitaklidin dengan taklid. Wala syakka ini anal marido ya bayashrabu ad-dawa biqouli tabib. Ini diilustrasikan seperti ini ya. Tidak ragu bahwa orang yang sakit itu meminum obat dengan ucapan tabib. Tabibnya rojaan lisyuhati karena mengharapkan kesehatan kan. Turutnya saja ini obat ikuti saja. Ada ngeyel. Walau qala la asyrabu ad-dawa illa an atayaqona kaunahu nafian. Saya tidak minum obat itu kecuali saya yakin bahwa obat itu adanya obat itu bermanfaat. Aduh, ya orang ngeyel sama dokter dilawan. Ya, padalika dalilu halak ini bukti kehancurannya. Ya mati lu kalau begitu. Kaifa wal aklu yak tadi soal ini. Bagaimana dengan akal itu menyesuai suuzon? Maunya undang dokter. Kalau minum obat nggak mau. Wal ikhtirazu bimujaradil ihtimal, kan? Apa namanya? Biar tadi suadzoni wal ikhtirazi bimujaradil ihtimal, dan menjaga diri dengan semata-mata alternatif atau semata ada kemungkinan. Fadal mudabbiru in kana qaulal anbiya wa mu'mizatim la turithu yakinan. Fadal mudabbir yang mengatur ini jika itu adalah ucapan para nabi dan mujizat mereka, la tusidhu yakinan, tidak menimbulkan keyakinan, ya fala aqalla min ayyurisazunan kholiban au ikhtibalan. Fala ada minimalnya tidak menimbulkan praduga ya apa yang unggul, dan juga ada ihtimalan, ada kemungkinan, ada alternatif. Wal aqilu bi mujarradil ihtimal ya apa tadi orang yang punya akal dengan semata-mata ada alternatif, ada kemungkinan, ya jaga diri adalah itu. Walidzalika qala Ali radhiyallahu anhu li ba'dil mulahidin ya orang yang animisme yang tidak percaya adanya Tuhan. Ali juga Sayyidina Ali ya mungkin berdebat panjang ini ya. Ini potong aja. Ba'dan auradal hujaja alal mulhidi, telah beliau Sayyidina Ali mendatangkan hujah-hujah mengalahkan orang yang mulhid yang tidak percaya adanya Tuhan. In kanal amru ala ma taz'amuhu ya faqad takhallastu ana wa takhallasta anta. Jika perkara itu atas apa yang kamu duga, ya sudah, maka saya bebas, ya, dan wa takhallasta anta, kamu juga bebas, terserah. Wa in kana ala ma az'amuhu, tapi kalau itu perkara itu sesuai apa yang saya dugakan, ya fatakhalastu, saya bebas, wahalakta, dan kamu akan hancur. Wa minan nasi wallahu a'lamu bissawab.